Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya semua kita selalu dalam keadaan yang terbaik, paling tidak untuk saat ini. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menuntun kita untuk kita boleh terus mengikuti jejaknya. Kemanapun dia membawa kita, dalam situasi apapun dan bagaimanapun, selama kita berjalan bersama dengan Sang Gembala itu, kita percaya bahwa semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita sering kali berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tanpa kita sadari, kita selalu mencoba untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita pandang baik. Padahal Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Namun sayangnya, seringkali yang terbaik yang Tuhan rancangkan bagi kita belum tentu seturut dengan kehendak kita, terbaik menurut ukuran kita. Itu sebabnya seringkali kita mengalami banyak masalah hanya oleh karena ketidaktaatan kita, hanya oleh karena ketidakterimaan kita akan apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini. Sehingga kita dalam perjalanan kita terbentur sana, terbentur sini, terbentur sana, terbentur sini, oleh karena kita tidak mau mengikuti arahan Tuhan. Tema ibadah kali ini saya beri judul Red Race. Apa yang dimaksud dengan Red Race ini? Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan bahas lebih lanjut sekalipun dalam waktu yang singkat. Saya berdoa biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dan menjelaskan, membukakan hikmat kita untuk kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan Red Race ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya tentunya saya mau mengajak kita untuk bersatu hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan. Bapa pemilik hidup kami, penuntun hidup kami, pemelihara hidup kami, ajar kami untuk selalu berserah, ajar kami untuk selalu taat, ajar kami untuk selalu mengikuti, dan ajar kami untuk selalu setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan-Mu dalam hidup kami, apapun yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, apapun yang Engkau rancangkan dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya ketika kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, kami akan berjalan dengan ringan. Kami akan berjalan dengan sukacita, damai sejahtera. Namun manakala kami mencoba untuk argue, manakala kami mencoba untuk protes, manakala kami mencoba untuk berjalan mengikuti jalan kami sendiri, maka disitulah kami akan mendapati semuanya seakan-akan dead end bagi kami, buntu bagi setiap kami. Itu sebabnya berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima, untuk kami boleh selalu setuju sekalipun mungkin kami belum bisa pahami hari ini. Biarlah kami boleh terus mengikuti jejak-Mu yang ada di depan kami, berjalan di depan kami Tuhan. Kami hanya mau mengikuti Engkau. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip satu lagi bagian firman Tuhan dari Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-26 sampai 29, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh.
Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai 18, Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kami ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin tanpa kita sadari, kita sedang menjalani kehidupan kita hari ini menurut jalan kita sendiri. Karena kita selalu merasa lebih tahu daripada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang telah merancangkan jalan yang terbaik untuk hidup kita. Firman-Nya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Namun Bapak Ibu Saudara, sayangnya ada banyak dari kita yang tidak mau mengikuti jalan ilahi yang telah dirancangkannya bagi setiap kita. Kadang kita merasa jalannya terlalu panjang, jalannya terlalu berliku-liku. Kita mau segera mengambil jalan pintas sesuai dengan keinginan kita. Sehingga itu yang membuat seringkali kita terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang membuat kita merasa puas jika mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Sehingga tanpa sadar kita terjebak dalam kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Dan itu seumpama yang saya sebutkan sebagai tema khotbah saya, yaitu rat race. Bukankah Tuhan hanya meminta kita tinggal tenang di dalam keadaan apapun kita saat ini?
diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Dia hanya meminta kepada kita untuk diam dan tinggal tenang, untuk menyaksikan bagaimana tangannya yang perkasa akan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya dia cuma minta kita tinggal tenang dalam keadaan apapun kita saat ini dan percaya sepenuhnya kepadanya, serta mengalami pemeliharaannya yang terlebih lagi. Namun berapa sering kita justru merasa bahwa usaha kitalah yang telah membuat segala sesuatunya berhasil. Hal inilah yang membuat hidup kita menjadi begitu kompleks, Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi sederhana seperti yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Padahal Dia hanya meminta kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana dalam hidup ini. Itu sebabnya Dia berkata apa? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Mereka tumbuh di mana mereka ditanam. Just that simple, Bapak Ibu Saudara. Sesederhana itu yang Tuhan minta dari setiap kita. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Ada banyak orang berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Yes. Kenapa kamu tidak? Karena kamu melakukan segala sesuatu menurut pemikiranmu. Kalau menurut pemikiran Tuhan atau jalan atau tuntunan Tuhan, maka kita pasti sanggup. Karena Dia tidak pernah melakukan sesuatu, mengizinkan sesuatu terjadi di luar dari batas kemampuan kita. Dan Dia tidak pernah menuntut kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu untuk lakukan. Sekali lagi sayangnya, justru banyak dari antara kita menolak untuk ditanam di tempat di mana Tuhan ingin menanam kita. Sehingga itu membuat kita tidak bisa berakar dimanapun. Jangankan berbuah, berakar pun tidak bisa. Kita ada di wrong place. Kita hanya sibuk melakukan ini dan itu. Namun semua itu tidak menghasilkan dampak apapun. Seperti Rasul Paulus katakan, seperti usaha menjaring angin. Karena kita tidak memberi Tuhan ruang untuk mengerjakannya di dalam dan melalui hidup kita. Firman Tuhan tadi kita baca apa? Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Seringkali kita merasa Tuhan itu seperti berpangku tangan tidak buat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya di belakang kita Dia tidak pernah berhenti berkarya bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, tidak diketahui oleh orang-orang itu. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, firman Tuhan katakan, tetapi kamu enggan. Apakah hari ini kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Ataukah kita sedang sibuk mengusahakan hidup kita sendiri? My way or His way. Pilihan ada pada kita hari ini. Apakah kita mau memilih untuk berjalan mengikuti jalan kita sendiri? Karena merasa kita lebih tahu. Karena kita merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Ataukah kita memilih
untuk mengikuti jalan Tuhan yang Maha Tahu itu. Firman-Nya berkata bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya, sebab hanya Dialah yang tahu setiap jalan-jalannya. Hidup sebagai orang Kristen haruslah hidup yang berserah kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab kita tidak mempunyai kepastian akan hari esok. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Semua ketakutan dan kekhawatiran hari esok tidak akan mengubah kenyataan. Ia juga tidak akan menambahkan apa-apa kepada kehidupan kita hari ini. Tetapi beberapa kali kita menyadari betapa lemah dan tidak berdayanya manusia. Mereka tidak akan mampu mencapai banyak hal sendirian. Maka kehidupan orang Kristen di luar Yesus menjadi seperti ranting yang tidak menghasilkan buah apabila ia terpisah dari pohonnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam hal ini jawaban yang selalu diberikan adalah berpusatkan kepada diri sendiri dan mengandalkan kekuatan orang lain. Tetapi dalam segala hal kita harus berpedoman kepada Tuhan dan memohon pimpinannya agar kita diberikan kekuatan dan arahan serta tuntunan yang akan membawa kita kepada jalan keluar. Mari kita menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Jangan melihat kepada kekuatan sendiri dan orang lain di dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi biarlah kita membiasakan diri untuk melihat kekuatan Tuhan yang maha dahsyat, dengan selalu bersandar dan berharap hanya kepadanya. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita akan setiap jalan-jalannya, biarlah kita mau berserah sepenuhnya. Dengan bersama-sama kita katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku
aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mungkin hari ini kita tidak bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan di balik segala sesuatu yang sedang kita alami. Mungkin hari ini kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan menuntun kita melewati lembah kekelaman. Namun, Bapak Ibu Saudara, tanpa banyak tanya kepada Tuhan, biarlah kita boleh tetap percaya bahwa jalan-jalannya itu sempurna. Mengapa sempurna dikatakan sempurna? Sebab melampaui akal pikiran kita, tidak terselami oleh pikiran kita. Bagian kita hanya sepenuh hati menghamba, sebab Dia adalah pemilik yang berdaulat atas hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami,
Mari Bapak Ibu Saudara, rendahkan hati, akui kalau Tuhan itu mengerti jauh lebih dari apa yang kita bisa pahami. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sering kali Dia kerjakan. Itu sebabnya serahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Biarkan Dia memegang tangan kita dan menuntun kita di dalam jalan yang Dia tunjukkan kepada setiap kita. Sebab kita percaya Dia mengerti, sekali lagi, jauh lebih daripada setiap kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita tidak perlu berputar-putar di dalam perjalanan hidup kita ini. Sehingga proses itu menjadi semakin cepat dalam hidup setiap kita. Berserah sepenuhnya hanya kepada kehendak-Nya. Itu adalah jalan yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pemimpin hidup kami. Ingatkan kepada setiap kami, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami. Sadarkan setiap kami, sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah beban seberat apapun yang tengah menekan hidup kita hidup kami saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Sebab bukankah Engkau sudah mengundang setiap kami dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala beban yang menghimpit hidup kami. Karena kami tahu, ketika kami meletakkan semua beban kami di tangan-Mu, maka Engkau akan menyelesaikan segalanya sempurna. Di saat kami sedang berada dalam situasi yang sulit, untuk dapat kami mengerti, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang merasa tidak ada jalan yang terbuka di hadapan kami saat ini, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan, tekanan dan kesulitan hidup, bantu kami untuk mempercayai-Mu tanpa syarat. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Karena kami yakin tidak akan pernah sekalipun Engkau melupakan, apalagi meninggalkan kami. Dan sementara kami menghadapi semua ini, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, mengubah segalanya, menjadikan kebaikan bagi kami. Sebab hidup kami ini hanya karena percaya. Bantu kami saat ini ya Tuhan, ketika saat kami menyerahkan beban kami kepadamu, kami tidak akan pernah mengambilnya lagi dari-Mu. Terima kasih atas jaminan-Mu bahwa kami boleh tinggal dengan aman dan penuh kelegaan ketika kami bersama-Mu mengikuti jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Sebab berkat itu datangnya dari Bapa Surgawi, di dalam Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kita di jalan yang ditunjukkannya bagi kita. Mari semua kita yang mau berjalan di dalam jalannya, sama-sama kita mau katakan amin.